Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya hingga kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kimia pada pertemuan yang kesekian kalinya. Sholawat dan salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan umatnya. Mudah-mudahan kita semua nanti akan mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar dan tetap mengikuti aturan protokol kesehatan supaya kita terhindar dari wabah ini. Insya Allah kita akan selamat, insya Allah akan ada pelajaran yang bisa kita ambil dari adanya wabah ini. Baik, sebelum kita belajar seperti biasanya, mari berdoa terlebih dahulu. Yang beragama Islam, kita bersama-sama membaca basmalah. Yang beragama selain Islam, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik anak-anak, mudah-mudahan pembelajaran kita akan berjalan dengan lancar. Kalian nanti mudah memahaminya dan tentunya setelah belajar akan memperoleh manfaat dari apa yang sudah kita pelajari. Baik anak-anak, kita sampai pada pertemuan yang ketiga dari bab kimia unsur. Namun sebelumnya ibu akan mereview tentang pelajaran yang kemarin supaya kita bisa masuk pada pembelajaran berikutnya. Maka prasyarat yang harus dipenuhi tentunya harus menguasai materi yang sudah dipelajari ya. Nah, untuk materi kemarin kita belajar tentang halogen. Halogen tentunya kalian sudah tahu unsur halogen itu tergolong unsur-unsur yang paling reaktif dari semua golongan yang ada ya. Karena susunan elektronnya tentu kalian sudah tahu dari belajar kemarin itu 7 elektron di kulit keluar dan hanya satu saja dia akan bisa mencapai kedudukan seperti gas mulia, yaitu 8 elektron di kulit terluarnya. Kemudian kenapa disebut dengan halogen? Apa arti dari kata halogen? Nah, itu tentu kalian sudah memahami dari video kemarin, yaitu berasal dari kata Yunani yang artinya adalah pembentuk garam. Oke, selanjutnya kalian harus bisa mengidentifikasi halogen itu adanya di mana, di kerak bumi di mana, termasuk produk-produk atau senyawa-senyawa serta mineral-mineral yang mengandung unsur-unsur halogen ya. Jadi itu nanti diingat kembali. Ibu hanya mengingatkan aja, mereview, karena syarat untuk masuk ke pelajaran berikutnya itu harus mampu menguasai pelajaran sebelumnya ya. Jadi itu kelimpahan unsur halogen itu ada di mana saja, termasuk produk-produk atau biji-biji atau mineral-mineral yang mengandung unsur-unsur halogen tersebut. Oke. Nah, tentunya kelimpahannya tidak hanya ada di kerak bumi, tentu juga ada di tubuh makhluk hidup. Ada di mana saja itu. Nah, kalau kalian
sering sakit mah itu tentunya di situ karena naiknya asam lambung. Nah, asam lambung yang ada di lambung kita itu apa? Nah, di situ juga termasuk kelimpahan halogen ada di dalam tubuh, yaitu HCl, yaitu asam lambung yang membantu pencernaan manusia. Kemudian juga ada di email gigi, yaitu senyawa fluor ya. Makanya kalau pasta gigi itu ke dalamnya ditambahkan fluoride untuk membantu terpenuhinya kebutuhan fluor yang ada di dalam gigi. Nah, itu salah satu contohnya. Dan masih ada di dalam tubuh kita lagi kandungan-kandungan senyawa halogen. Nah, itu kelimpahan halogen ya, ada di alam, ada di mineral atau di bijinya, juga ada di dalam tubuh kita semuanya. Kemudian setelah belajar kelimpahannya kemarin, sifat-sifatnya ada sifat fisik, ada sifat kimia. Sifat fisiknya biasanya yang ada di dalam tabel itu ya, ada titik didih, ada titik leleh, ada warna, ada kelarutan, mungkin meskipun kelarutannya nanti biasanya dihubungkan dengan sifat kimianya ya. Nah, kelarutannya itu halogen termasuk senyawa yang bersifat nonpolar. Tentu kalau dia bisa larut dalam suatu senyawa kalau dia punya sifat sama. Maka kalau sifatnya nonpolar, maka dia akan lebih mudah larut di senyawa nonpolar dibanding dengan senyawa polar. Sehingga kelarutan dari halogen di dalam air itu lebih kecil dibanding di dalam senyawa-senyawa nonpolar. Jadi kelarutannya, nah sekarang tingkat kelarutannya seperti apa? Tingkat kelarutannya tentu dari atas ke bawah kita akan mendapatkan keteraturannya. Dari tabel itu akan terlihat berapa miligram per 1 liternya itu bisa, atau per mililiternya itu bisa kalian lihat bagaimana keteraturannya dari F ke I ya. Nah, kalau dilihat itu ibu mereview lagi, ini tuh semakin berkurang. Itu disebabkan karena apa ya, seperti itu. Tentu dia akan lebih mudah larut di dalam pelarut-pelarut nonpolar seperti CCl4 atau klorofrom dan seterusnya ya. Baik, setelah kita tahu sifat fisiknya, sifat kimianya, tentu kemarin dia adalah unsur yang sangat reaktif. Nah, bagaimana kereaktifannya, apa yang menyebabkan kereaktifan daripada halogen? Nah, itu yang harusnya kalian pahami dari bab halogen. Setelah kereaktifannya ada yang disebut dengan daya pengoksidasi atau disebut juga dengan daya pereduksi. Kalian tahu karena halogen itu susunan elektronnya 7 elektron di kulit terluar, jadi hanya cukup dengan 1 elektron saja dia tarik, dia sudah mampu mencapai keadaan yang stabil seperti gas mulia. Itulah yang disebut dengan reaktif dari halogen. Namun urutan kereaktifannya tentu ini berhubungan dengan sifat-sifat fisik, yaitu jari-jari atomnya. Makin kecil jari-jari atomnya, akan lebih mudah dia menarik elektron. Nah, kalau dari atas ke bawah makin besar atau dari bawah ke atas makin kecil, tentu unsur yang paling kecil jari-jari atomnya dari fluor ke I itu adalah fluor. Maka fluor lah yang paling reaktif dari golongan halogen ini. Nah, jadi seperti itu membahasnya. Harusnya kalian bertanya itu bukan sekedar sekedar menyebutkan konfigurasinya. Nanti pertanyaannya jangan, kalau bisa ya harus seperti itu. Mengapa dari atas ke bawah kok semakin tidak reaktif, misalnya seperti itu. Jangan hanya sekedar tuliskan susunan konfigurasi elektronnya ya. Semua orang ya tahu kan, sudah ada di tabel itu ya. Jadi usahakan nanti pertanyaannya sekalian aja Ibu sampaikan di sini, itu pertanyaan yang menimbulkan diskusi sehingga jawabannya nanti bisa mengena, yaitu tujuan pembelajaran kita telaah unsur ya. Oke, seperti itu. Kemudian
sifat dari daya pereduksi, daya pengoksidasi. Nah, kalau daya pengoksidasi berarti dia mudah tidaknya menyebabkan unsur lain mengalami oksidasi. Kalian tahu kalau dia lebih mudah menarik elektron berarti menangkap elektron. Kalau menangkap elektron berarti peristiwanya peristiwa reduksi. Nah, sifat oksidatornya itu berarti akan semakin dari atas ke bawah semakin berkurang karena semakin sulit dia mengadakan reaksi reduksi, karena dari atas ke bawah itu semakin besar jari-jari atomnya, jadi semakin lemah dia menarik elektron dari atas ke bawah. Nah, kalau semakin tidak mudah mengalami reduksi berarti dia daya pengoksidatornya juga akan semakin lemah. Sebaliknya daya pereduksinya dari atas ke bawah itu terjadi sebaliknya kayak dari tadi, semakin kuat. Artinya kalau daya pengoksidasinya fluor bisa mendesak atau mengoksidasi logam klor, klor bisa mengoksidasi brom, begitu juga brom bisa mengoksidasi yodium. Tetapi kalau yodium tidak bisa mengoksidasi brom, brom pun tidak bisa mengoksidasi fluor, seperti itu ya. Jadi itu daya pereduksi dan daya pengoksidasinya. Baik, kemudian halogen bisa juga membentuk senyawa oksihalogen. Itu senyawa yang berikatan dengan atom O. Nah, asam-asam oksihalogen ini nanti kekuatannya tergantung berapa jumlah atom oksigen yang terikat. Makin banyak atom oksigen yang terikat, kuat sifat asamnya. Nah, itu harusnya pertanyaannya timbul dari situ. Kemarin itu tidak ada, Ibu lihat itu ada pertanyaan seperti itu. Harusnya timbul, kenapa makin bertambah banyaknya atom oksigen dalam asam oksihalogennya, kok sifat asamnya semakin kuat? Harusnya pertanyaannya seperti itu. Jadi itu nanti akan timbul diskusi ya. Ya nggak apa-apa, nanti diperbaiki untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, setelah kalian mengetahui sifat-sifatnya, tentu kemarin juga dari tujuan pembelajarannya kan ada bagaimana unsur itu dibuat. Nah, bagaimana halogen itu dibuat? Kemarin waktu pelajaran elektrolisis juga sudah dijelaskan bahwa di dalam anoda atau di bagian anoda akan dihasilkan gas dari golongan-golongan halogen. Jadi bisa dengan menggunakan cara elektrolisis untuk memperoleh gas halogen ya. Kemudian setelah pembuatannya, pemanfaatannya, banyak pemanfaatan dari halogen yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia atau untuk mempermudah manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun demikian, seperti biasanya, pemenuhan kebutuhan hidup manusia itu juga tetap harus mengikuti petunjuk atau aturan dalam mengkonsumsi suatu hasil senyawa dari suatu senyawaan kimia, supaya kita tidak berlebih-lebihan, dan kalau berlebih-lebihan biasanya akan menimbulkan dampak yang merugikan manusia. Oleh sebab itu tetap diikuti aturannya, bagaimana cara penggunaannya. Seperti itu anak-anak tentang halogen. Jadi seharusnya kalian mampu menguasai semuanya itu. Baik, untuk halogen saya rasa reviewnya seperti itu yang harus kamu kuasai terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan ke materi tentang alkali. Namun sebelum kita sampai ke materi, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu seperti biasanya tujuan pembelajarannya ya. Oke, tujuan pembelajarannya kalian bisa lihat di sini, bab yang ketiga atau pokok bahasan yang ketiga. Yang pertama menjelaskan kelimpahan unsur-unsur alkali ya. Kemudian yang kedua menjelaskan sifat-sifat alkali.
yang ketiga menjelaskan pembuatan logam-logam unsur-unsur alkali. Kemudian yang keempat menjelaskan kegunaan dari senyawa alkali, dan yang kelima menjelaskan dampak dari penggunaan alkali. Jadi sama seperti yang kemarin dari halogen, sekarang kita akan menginjak pada logam alkali. Kalau kemarin itu pembentuk garam, maka ini nanti akan kalian temui jawabannya kenapa disebut dengan alkali. Kemudian selanjutnya semakin kita akan menambah rasa syukur kita dengan bertambahnya pengetahuan kita tentang unsur-unsur yang ada di alam setelah kelas mulia dengan halogen. Kemudian ini nanti adalah alkali. Setelah kita tahu, maka mudah-mudahan kita akan bertambah mensyukuri dan bertambah banyak menyadari bahwa keragaman unsur-unsur yang ada di alam ini adalah bukti dari kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Kemudian tetap menunjukkan perilaku ilmiah, jujur, bertanggung jawab. Kalau ada tugas itu ya harus dikerjakan, jangan ditinggal sampai pertemuan berikutnya, dan menghargai pendapat orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Tepat waktu dalam mengumpulkan tugas juga dikatakan mampu menghargai pendapat orang lain. Tuh, kalau sudah biasa, kalian nanti akan mampu itu menghargai pendapat orang lain dalam kehidupan sehari-hari, meskipun dikemas dalam konteks yang berbeda, namun sebenarnya maksudnya adalah sama seperti itu, yaitu kalian mampu menghargai pendapat orang lain. Oke, saya rasa ini tujuan pembelajarannya. Nanti kalian akan temukan tujuan pembelajaran ini dari video yang akan ditampilkan oleh teman kalian. Kemudian tugasnya seperti biasanya, seperti pertemuan yang lalu. Kemudian kelompok mana menjawab yang mana, itu sudah Ibu tentukan seperti ini. Kalian simak baik-baik karena nanti jangan sampai salah kalian menjawab pertanyaan dari kelompok mana. Pasti nanti Ibu akan cocokkan dengan tayangan video ini ya. Jadi silakan dikerjakan, jangan sampai melebihi waktunya dari pertemuan yang selanjutnya. Jadi minimal sehari sebelumnya lah, sebelum video selanjutnya itu ditayangkan, tugas sudah selesai dikumpulkan semuanya ya. Saya rasa itu tolong dipahami, jangan sekedar masuk kelas sudah begitu masuk, tapi harus dibuka itu videonya baik-baik, disimak sehingga kalian nanti bisa tepat waktu dalam mengumpulkan tugasnya. Baik, saya rasa itu pengantar Ibu untuk pembelajaran yang ketiga tentang alkali. Mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan. Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.